Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Adinda Ilma Cahyani, mahasiswi program pendidikan vokasi Universitas Indonesia, kelas fisioterapi angkatan 2019. Jadi, di video kali ini saya ingin membahas mengenai pola berjalan normal dan abnormal. Kira-kira pola berjalan kalian sudah benar apa belum nih? Kalau kalian penasaran, tonton terus ya videonya. Antalgic gait disebabkan oleh kondisi yang menyebabkan nyeri pada ekstremitas bawah, misalnya trauma, osteoartritis, sprain pergelangan kaki atau fraktur. Range of motion-nya berkurang, pincang, langkah pendek dan lambat, tidak mampu menopang berat badan, serta nyeri bertambah saat bergerak. Dan pasien akan lebih cenderung menopang berat badan pada kaki yang sehat, sehingga pincang. Trendelenburg gait, kondisi di mana melemahnya otot gluteus medius pada seseorang. Tubuh condong ke arah lateral pada sisi di mana tubuh bertumpu yang diakibatkan oleh kelemahan otot gluteus medius. Spastic gait, kelainan cara berjalan dengan tungkai bawah bergerak dengan kaku. Jari kaki diseret saat berjalan sehingga susah untuk berjalan. Waddling gait disebabkan oleh miopati, distrofi otot, pasca trauma yang menyebabkan elevasi trochanter. Ciri-cirinya adalah lordosis lumbar, white base, jinjit, instabilitas panggul, dan tubuh menekuk ke sisi stand space. Pasien sulit berdiri dan posisi duduk juga harus dibantu dengan tangan. Gluteus maximus gait terjadi karena kelemahan otot gluteus maximus dan juga extensor hip yang menyebabkan tubuh bagian atas menjadi ke belakang ketika berjalan. Gluteus maximus gait juga terjadi pada saat heel strike pada bagian yang lemah. Parkinson gait, postur tidak stabil, resting tremor, langkah pendek, berjalan lambat, dan ayunan tangan berkurang. Pasien seperti ini menyeret kaki saat berjalan, dan pasien akan sulit berubah posisi dari duduk ke berdiri tanpa bantuan tangan. Ketika pasien diajak bicara sambil berjalan, kelainan gait akan semakin jelas, dan pasien seperti ini juga lebih mudah untuk naik tangga dibandingkan berjalan di lantai dasar. Selain itu, saat berputar, pasien menggunakan banyak langkah kecil. Short leg gait disebabkan panjang tungkai yang tidak sama, pada kaki yang sakit, pelvic terangkat, dan tungkai yang sehat, pelvic turun. Pada kaki yang sakit, pada saat mid stance, kaki supinasi untuk memajangkan tungkai, hiperekstensi lutut pada sisi pendek, dan lutut fleksi di sisi panjang, kaki eksorotasi pada sisi pendek, dan sirkumduksi dari ekstremiti panjang. Hemiplegic gait adalah kondisi salah satu sisi tubuh tidak dapat digerakkan sama sekali, atau lumpuh. Tungkai yang sakit tampak kaku dan diayunkan pada panggul dengan gerak setengah lingkaran. Pasien condong ke sisi yang sakit. Ekstremitas yang sakit dan spastik sulit digerakkan ke depan karena mobilitas sendi terganggu. Jari-jari kaki pada tungkai yang sakit cenderung fleksi, sehingga perlu gerakan abduksi dan sirkumduksi dari ekstremitas untuk menggerakkan ke depan. Penyebab utamanya adalah hemiplegia atau pendarahan otak. Selanjutnya, steppage gait disebabkan oleh neuropati motorik terjadi pada paralisis kelompok otot tibialis anterior. Ciri-ciri gangguan gait ini adalah foot drop, fleksi lutut, dan panggul berlebih saat berjalan, juga langkah pendek. Parasis pada otot menyebabkan pasien harus mengangkat kakinya lebih tinggi saat swing pace, menyerupai gaya berjalan seekor kuda yang mengangkat kakinya tinggi-tinggi. Jika tungkai diangkat, jari-jari kaki terseret sepanjang jalan. Pasien tidak bisa jinjit atau berdiri dengan tumit, sehingga dapat memerlukan splint atau sepatu khusus. Ataxia gait
merupakan atasia histerikal dengan inkoordinasi yang aneh sehingga penderita tidak mampu berdiri atau berjalan padahal semua tungkainya dapat digerakkan dengan normal ketika penderita duduk. Disebabkan oleh pelanggaran koordinasi jaringan otot tubuh dengan lesi luas, corpus callosum dan juga lobus frontal otak. Nah, jadi gimana? Setelah kita nonton video yang tadi, kita jadi tahu kan gimana jalan yang normal dan yang abnormal. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.